Selamat malam waktu New Jersey, selamat sore waktu Washington State, waktu California, dan juga Colorado, dan selamat pagi buat saudara sekalian dari Indonesia yang sudah bergabung bersama kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah malam kita pada malam hari ini, Minggu tanggal 9 Mei tahun 2021. Seperti biasa, kita akan memulaikan dengan mendengar satu lagu pujian, dan kemudian Om Pendeta Rain Sauli akan memimpin kita dalam doa buka. Has given me these hands, formed in the image of His own. He has given me these eyes to see the path of truth that leads me home. He has given me this voice and hears each quiet prayer I speak. He has given me this heart to feel the unspoken answers that I seek. Nurtured in His care, sent to earth to learn the noble heritage I bear. Created in His image, His light will be my guide, a heavenly inheritance, because I am His child. Like His to freely give, hands to make some burden light, eyes like His to know another's need, as I learn to see with heaven's sight. My voice like His may offer hope, or bid some tempest peace be still, and my heart like His can share His perfect love, as my life reflects my Father's will. Image, nurtured in His care, sent to earth to learn the noble heritage I bear. Created in His image, His light will be my guide, a heavenly inheritance, because I am His child. Tentunya kita berterima kasih atas satu lagu yang sudah dinyanyikan oleh Marianne Linis tentang bagaimana kita telah diciptakan dalam rupa dan gambar Allah, gitu sempurna untuk memuji dan membesarkan namanya. Baiklah, kita akan ikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Om Pendeta Saulia. Kita berdoa, saudara-saudara. Bapa di surga, kami datang dalam seluruh kerendahan hati kami
menghadap hadirat-Mu, mengharapkan berkat dan tuntunan Tuhan, pengampunan dari Tuhan, sebelum kami membawakan doa kami. Kami mohon kiranya Tuhan menyertai kami selama pekabaran pelajaran sekolah Sabat ini berlangsung, yang akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung. Urapi Pendeta Stephen dengan Roh Kudus-Mu, agar dia dapat memberitakan firman-Mu, dan urapi kami semua juga untuk dapat mengerti, bukan saja mengerti tetapi menghidupkannya di dalam kehidupan masing-masing kami. Berkati seluruh peralatan yang digunakan. Berkati juga saudara-saudara kami yang mengikuti acara ini melalui Zooming dan melalui live streaming. Tuhan, kiranya kami semakin rajin mempelajari firman Tuhan, karena Tuhan Yesus memang sudah sangat dekat datang. Dan biarlah waktu-waktu luang kami gunakan untuk dari hari ke hari dan saat ke saat mempelajari dan menguasai kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk berkat dan kasih sayang-Mu yang begitu besar bagi kami semua. Kami sudah serahkan doa ini sambil mohon pengampunan di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan penebus kami. Amin. 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 Terima kasih dan mari kita langsung saja ke acara pelajaran sekolah Sabat kita. Pendeta Muda Tulus sudah memimpin kita di acara pendahuluan dari pelajaran sekolah Sabat kita. Saya terus terang sangat senang sekali mendengar pembahasan yang dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus tadi malam ya, dan juga khususnya dari bacaan kita bagaimana dikisahkan seorang anak yang biasa membagikan minuman susu gelasnya dengan adiknya atau keluarganya. Tapi pada saat dia berada di rumah sakit, pada saat dia melihat gelas penuh, dia pikir mungkin saya hanya akan dapat minum sebagian, tetapi pelawat itu katakan kepada anak tersebut, engkau dapat minum semuanya. Itulah kasih Tuhan yang begitu besar yang sudah Dia berikan kepada kita. Kita seringkali pikir kita tidak layak, kita mungkin layak hanya sedikit, tetapi Tuhan ingin memberikan yang sebanyak-banyaknya anugerahnya kepada kita. Nah, pelajaran sekolah Sabat kita sudah dimulaikan Pendeta Muda Tulus yang sudah membaca Keluaran 19 ayat 4 sebagai ayat sepanjang minggu ini. Dengan judul sepanjang minggu ini adalah Perjanjian di Sinai. Di mana dalam ayat ini, Keluaran 19 ayat 4 katakan, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Ya, kamu telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Aduh, begitu banyak pelajaran yang dapat kita lihat dari satu ayat ini ya. Kamu melihat apa yang kulakukan pada orang Mesir. Ya, pada saat mereka keluar dari Mesir, di dalam Mesir saja mereka sudah melihat apa yang Allah telah lakukan kepada orang-orang di Mesir. Dengan tulah demi tulah yang Tuhan berikan oleh sebab kekerasan hati Firaun. Tapi khususnya pada saat mereka keluar dari Mesir, ya, pada saat mereka keluar Mesir, pada saat Tuhan membelah laut, ya, membelah laut dan tanah kering muncul di tengah laut. Masing-masing orang Israel lewat di tanah kering, orang Mesir juga lewat di tanah kering. Tetapi apa yang terjadi? Orang Israel selamat, orang Mesir tidak selamat pada saat mereka melalui jalan yang sama. Jadi ada kelepasan, ada kekuatan, ada keselamatan yang terjadi kepada umat-umat Allah. Padahal pada saat mereka melewati jalan yang sama, sedangkan bukan umat-umat Tuhan atau umat-umat yang ingin mencelakakan umat Tuhan, mereka menemukan penghakiman Tuhan di jalan atau di tempat yang sama. Ya. Dan di sini berikutnya kita juga bisa melihat bagaimana dikatakan aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Jadi Tuhan yang angkat mereka. Ya. Mereka tidak bergantung dengan apa-apa. Kalau istilahnya kalau mereka dibawa atau apa ya, mereka mungkin bergantung. Kalau kita sering lihat orang yang naik helikopter ya bergantung. Jadi ada usaha kita pegang, tapi dia di atas dengan kata lain. Dengan kata lain dia sudah tidak perlu banyak usaha ya. Dan bukan itu saja, dia didukung di atas sayap Raja Wali untuk dibawa kepadaku. Ya, dibawa kepadaku. Agama-agama banyak di dunia untuk datang kepada Tuhan harus setengah mati mereka. Mereka ada yang katakan harus buat
ini ada hal-hal yang kita harus lakukan, kita harus buat ini. Kita harus bawa apa? Persembahan ini, sesajen ini, bawa hadiah ini kepada Allah supaya kita dapat diterima oleh Allah kita bagi agama-agama yang lain. Tetapi Allah kita katakan apa ya? Dia sendiri yang membawa kita untuk datang kepadanya. Wah, begitu banyak pelajaran yang dapat kita pelajari hanya dari Keluaran 19 ayat 4. Tapi mari malam hari ini kita berfokus di atas sayap Raja Wali. Jadi kita akan baca. Mari kita baca bersama pelajaran sekolah sahabat kita ya. Sebagai satu bangsa, Israel telah tenggelam dalam kekafiran orang Mesir dalam waktu yang lama, abad-abad yang keras. Satu pengalaman yang telah meredupkan pengetahuan mereka akan Allah, akan kehendak Allah, dan akan kebaikan Allah. Ya, pengetahuan mereka itu belum habis, ya. Mereka bisa berteriak minta tolong, kita akan lihat nanti. Tetapi sudah mulai apa? Redup. Bagaimana redupnya? Musa saja tidak tahu nama Allah. Pada saat dia diminta untuk memimpin bangsa Israel, dia katakan, Tuhan, kalau bangsa ini bertanya kepadaku, siapa engkau? Apa yang aku harus jawab? Siapa namamu yang aku harus bawakan kepada mereka? Mereka dengan kata lain sudah bahkan tidak tahu, lupa nama apa? Nama Allah. Pengetahuan akan Allah itu apa? Berkurang. Ya. Jadi bagaimanakah Allah dapat memenangkan mereka kembali kepadanya? Sebagai permulaan, sebagai pendahuluan, ya. Allah mempertunjukkan kemurnian kasih-Nya kepada orang Israel, dan dia melakukan ini melalui tindakan pembebasannya yang penuh kuasa, mujizat demi mujizat. Orang-orang itu dapat lihat, ya, mereka redup pengetahuan mereka akan Allah, akan kebaikan Allah. Tapi pada saat Allah membela mereka, mereka sudah mulai apa? Mulai melihat tindakan pembebasan Allah yang penuh kuasa. Dia akan mulai membujuk bangsa itu untuk memberikan tanggapan, respons yang penuh kasih terhadap proposal perjanjiannya. Pertama-tama Allah mengingatkan bangsa itu terhadap tindakan kasih karunia-Nya untuk mereka di Sinai. Ada dua ilustrasi, ya. Dan pertanyaannya adalah dua ilustrasi apakah yang menggambarkan cara Tuhan membawa orang Israel dari tanah Mesir ke Sinai? Ilustrasi dari Keluaran 19 ayat 4 dan Ulangan 32 ayat 10 sampai 12 adalah bagaimana Allah mendukung mereka itu bagaikan apa ya? Sayap di atas sayap burung Raja Wali. Jadi itulah ya, kita bisa lihat, Anda bisa baca kemudian ya dalam Keluaran 19 ayat 4 dan Ulangan 32 sama berbicara tentang Allah yang apa? Mengangkat mereka, membebaskan mereka, melayang-layang di laksana burung apa? Raja Wali. Lalu Ulangan 1 ayat 29 sampai 31, dia bukan hanya sekarang Allah bukan seperti burung Raja Wali, tetapi seperti apa ya? Seperti orang apa? Seorang ayah atau seorang yang sangat mengasihi anaknya. Dengan kata lain ya. Mari kita baca saja. Ulangan 1 ayat 29-31. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar. Janganlah takut kepada mereka, musuh-musuhmu ya. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu. Nah, cukup menarik. Biasanya Anda tahu kalau kita dalam peperangan, siapa yang ada di depan? Jenderal atau prajurit yang akan di depan. Yang di depan itu biasanya ya yang prajurit-prajurit, jenderal-jenderal itu akan di belakang pada umumnya. Tetapi Tuhan itu bagaikan apa ya? Prajurit bagi orang-orang Israel ini. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu, Dialah yang akan apa? Dia berperang. Jadi kita itu apa? Tidak ada yang kita buat, tidak ada yang perlu kita buat dengan kata lain. Sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Ayat 31. Dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya. Seseorang ini siapa? Ayah daripada atau ibu. Ayah atau ibu daripada anak tersebut yang mendukung anaknya. Sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Ketika Israel masih muda, kukasih dia, dan dari Mesir kupanggil anakku ini. Jadi Allah itu bagaikan apa? Raja Wali, Allah bagaikan serdadu, dan Allah bagaikan orang tua yang mendukung anaknya yang dalam keadaan tidak berdaya. Karena memang bangsa Israel itu tidak berdaya saat mereka di mana? Saat mereka di Mesir. Jadi pada saat kita tidak berdaya, jangan kita langsung bertanya, Tuhan di mana engkau? Tidak. Tuhan sedang mendukung kita, saudara ya. Tuhan sedang berperang untuk kita. Tuhan sedang mengangkat kita di atas kepakan sayap, bagaikan Raja Wali ya. Nah, apakah yang diajarkan oleh ilustrasi ini kepada orang Israel juga kepada kita?
tentang sikap Allah terhadap umatnya. Gambaran-gambaran ini menandakan bahwa Allah kita sangat mengetahui keadaan kita yang tidak berdaya. Keadaan kita yang tidak berdaya. Bacalah Mazmur 103, 13, 14. Baik gambaran burung Raja Wali dan orang tua yang menjaga anaknya, kita merasakan kepedulian Allah untuk kebaikan yang dapat terjadi kepada kita. Dia lembut, dia mendukung, dia melindungi, dia mendorong. Dan kerinduannya adalah membawakan kita pada kedewasaan yang penuh. George Knight dalam bukunya Theology of Narration, ya, dia katakan bahwa burung Raja Wali dikenal karena kesetiaannya yang luar biasa terhadap anak-anaknya. Burung-burung itu tinggal di puncak gunung, dan dalam mengajar anak-anak burung untuk terbang, ditaruhnya anak-anak burung itu di atas punggungnya dan dibawa ke tempat yang sangat tinggi. Kemudian dia lepaskan anak burung tersebut. Seakan-akan kejam sekali ya dia lepaskan, ya. Tapi apa yang terjadi setelah dia lepaskan? Seperti jatuh anak burung tersebut. Nah, jika anak burung itu terlalu muda, menurut George Knight, jika anak burung itu terlalu muda dan kebingungan untuk terbang, maka induk Raja Wali itu akan menukik bawahnya, menaruhnya lagi di atas punggungnya, dan terbang lagi ke atas, membawanya ke sarang yang tinggi di antara tebing batu. Dan demikianlah suara Allah. Aku membawa kamu keluar dari Mesir. Bawa kamu keluar dari Mesir. Bandingkan perhatian Allah kepada kita dan perhatian kita kepada satu sama lain. Bagaimana seharusnya kepeduliannya bagi kita mempengaruhi kepedulian kita kepada orang lain. Nah, hari Sabat yang lalu di acara khotbah, ya, saya sudah membahas bagaimana kita harus saling pada saat kita harus bertahan, tabah, bertekun dalam perjalanan iman kita. Ada 3M yang harus kita lakukan, ya, yang harus kita lakukan supaya kita dapat kuat sampai ke tujuan perjalanan kita. M yang pertama adalah kita mendengarkan suara Tuhan. Ya, kita mendengarkan suara Tuhan. Lalu yang kedua, kita memperhatikan atau memikirkan Yesus. Fokus kita adalah Yesus. Ya, kita memikirkan Yesus dalam perjalanan. Dan yang ketiga, M yang ketiga dalam perjalanan iman kita, supaya kita kuat dan tiba di tujuan, adalah kita harus memperhatikan. Kita sudah memperhatikan Yesus, tapi kita harus memperhatikan, memperdulikan satu dengan yang lain. Karena seperti dalam lari maraton, kalau kita bisa berlari bersama-sama, maka kita memiliki semangat untuk dapat tiba di garis finish. Jadi itulah, Allah ingin agar kita semua tiba di garis finish. Jadi salah satu yang dapat kita lakukan adalah Dia yang memperhatikan kita. Maka kita dimintakan untuk memperhatikan satu dengan yang lain. Dan berdasarkan pada pengalaman, pelajaran sahabat kita kemudian menutup dengan kata-kata ini, ya. Berdasarkan pada pengalaman pribadimu, gambaran apakah yang dapat Anda pikirkan untuk menjelaskan perhatian Allah yang tidak cinta diri? Perhatiannya, dia tidak cinta diri, dia mencintai kita, ya, dengan kata lainnya. Bagaimana kita dapat apa? Gambaran, ya, gambaran apa yang dapat kita pikirkan? Apakah sebagai Raja Wali, atau seperti serdadu, atau seperti orang tua, atau apa kira-kira yang dapat kita pikirkan? Tetapkan beberapa gambaran Anda sendiri dan pengalaman pribadi Anda. Ambil juga dari budaya apa saja dari mana Anda tinggal, dan bagikanlah pengalaman tersebut. Jadi undangan bagi kita semua, ya, tentunya. Jadi pada malam hari ini, pelajaran sekolah sahabat kita katakan apa? Di atas sayap burung Raja Wali. Di atap sayap Raja. Kamu telah melihat apa yang kulakukan pada orang Mesir. Keluaran 19:4. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Dan membawa kamu apa? Kepadaku. Jadi ada yang katakan, waduh, ini Allah ini apa ya? Allah ini adalah Raja Wali. Ada yang suka katakan begitu, ya. Allah ini Raja Wali. Hati-hati kalau kita baca di sini, ya, katakan, aku mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, ya. Bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi Raja Wali ini adalah sarana untuk membawa orang kepada apa? Kepada Allah, ya. Kepada Allah. Jadi dengan kata lain, bukan Allah itu Raja Wali yang membawa kepada dirinya. Jadi kalau orang Israel itu berada di atas Raja Wali atau Allah, maka tidak perlu kemana-mana. Dia sudah berada, tidak perlu dibawa kepada Allah. Dia sudah berada di Allah, dengan kata lain, ya. Tetapi dengan kata lain di sini kita lihat bagaimana Raja Wali itu melambangkan sesuatu, bukan
melambangkan Allah, tapi melambangkan sesuatu yang telah menyelamatkan mereka, melambangkan sesuatu yang telah membawa umat-umat Israel kepada Allah. Kenapa? Ya, dikatakan aku mendukung kamu. Ya, itu berbicara tentang apa yang Allah lakukan, bukan usaha manusia. Israel itu adalah mereka tidak memiliki pengharapan dan tidak memiliki pertolongan. They are hopeless dan helpless. Tidak memiliki pengharapan dan tidak memiliki pertolongan. Ya, berada dalam perhambaan di Mesir hampir 400 tahun lamanya. Ya, pada saat Raja Mesir mati, tapi orang Israel mengeluh karena perbudakan. Keluaran 2 ayat 23-25. Mereka mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak, mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Artinya, dengan kata lain, teriakan mereka itu keras sekali. Ya, mungkin bukan teriak secara suara, tapi penderitaan mereka. Penderitaan mereka itu begitu hebat. Sudah sampai kepada Allah. Lalu Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Allah tahu. Itulah sebabnya Allah menolong mereka, membawa mereka, memberikan keselamatan, dan dalam keselamatan itu membawa mereka itu kepada siapa? Membawa mereka kepada Allah. Nah, kenapa saya katakan Raja Wali itu? Kenapa menggunakan istilah Raja Wali? Imamat 11 ayat 13 katakan bahwa Raja Wali itu adalah salah satu burung yang haram, saudara ya. Burung yang haram yang tidak boleh kita makan. Jadi ada Alkitab di dalam kitab Imamat berbicara tentang apa? Binatang-binatang, ada binatang-binatang yang dapat dimakan, dan binatang-binatang yang dapat dimakan itu jadi apa? Jadi makanan kita. Karena binatang itu disebut dengan istilah binatang halal. Binatang halal. Tetapi Imamat atau Alkitab juga berbicara tentang binatang-binatang yang tidak boleh dimakan. Dan binatang-binatang yang tidak boleh dimakan itu berasal dari yang disebut dengan binatang haram, bukan halal, tapi binatang haram. Di dalam Alkitab tidak pernah berbicara tentang makanan haram atau makanan apa? Makanan halal. Ya, ini kita yang bicara seperti itu. Kita di Indonesia, oh ini makanan haram, oh ini makanan halal. Tapi Alkitab tidak. Yang Alkitab katakan adalah apa? Binatang haram dan binatang halal. Yang binatang halal dapat menjadi makanan, binatang haram, Alkitab tidak pernah berbicara tentang binatang haram. Semua Alkitab tidak pernah berbicara tentang makanan haram. Alkitab hanya berbicara tentang binatang haram dan binatang halal, tetapi binatang halal itu menjadi makanan. Ya, menjadi makanan, dapat menjadi makanan kita. Tapi sekali lagi saya ulangi, Alkitab tidak pernah menyebutkan binatang haram itu sebagai makanan haram. Ya, tidak pernah disebutkan sebagai makanan haram. Yang menjadi makanan itu hanyalah yang berasal dari apa? Dari binatang halal, plus yang sesuai dengan tujuan Allah semula untuk kita makan adalah apa ya? Biji-bijian dan buah-buahan. Lalu kemudian Allah tambahkan apa? Setelah kita jatuh dalam dosa, sayur-sayuran Allah berikan. Tetapi kemudian pada saat mereka masuk dalam bahtera, Tuhan kemudian izinkan mereka apa? Makan binatang halal. Ya, binatang halal. Itulah yang Tuhan berikan. Nah, itu ada pelajaran lain mungkin ya, pelajaran lain yang kita akan pelajari kemudian ya. Tapi poinnya adalah bahwa elang, Raja Wali maksud saya, Raja Wali atau eagle ini adalah salah satu yang harus kamu jijikkan dari antara burung-burung ya. Jadi simbol Raja Wali ini adalah simbol yang menjijikan. Dan bukan itu saja. Matius 24 ayat 28 berkata apa? Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Burung nazar bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya dalam Matthew 24:28 dalam New King James Version katakan, for wherever the carcass is, there's the eagle will be gathered together. Di mana ada bangkai, di situ juga ada Raja Wali, burung-burung Raja Wali yang akan berkerumun. Di Ethiopia seringkali kita melihat ya, ada orang Ethiopia itu ikut orang-orang Ethiopia ya. Pada saat ada binatang yang ditabrak di jalan, itu binatang itu tidak boleh apa? Ya kalau di Indonesia atau Filipina mungkin ya kalau belum terlalu lama ditabrak boleh dibawa lalu dipotong lalu dimakan ya. Tapi orang-orang Ethiopia tidak. Kenapa? Kalau dia mati karena apa? Ditabrak atau karena penyakit, maka binatang-binatang itu tidak boleh apa?
tidak boleh dimakan oleh orang-orang Ethiopia ya di Ethiopia. Jadi pada saat itu kami bisa melihat bagaimana apa ya, khususnya ada kalanya itu cuma binatang-binatang yang kecil. Kalau binatang besar oke, tapi seringkali cuma tikus misalnya. Tapi saya pernah sering perhatikan bagaimana tikus yang kecil itu, tapi raja wali yang tinggi itu bisa apa? Turun dan apa? Melihat tikus tersebut dan apa? Mengambil, memakannya. Jadi hebat sekali memang ini eagles atau raja. Dan pada umumnya yang mereka makan itu adalah bangkai. Itulah sebabnya mereka binatang-binatang yang memakan bangkai atau menjijikkan ini tidak boleh menjadi makanan. Tidak boleh menjadi makanan oleh sebab mereka adalah binatang haram. Mereka adalah binatang haram. Jadi burung nazar dalam bahasa Matius 24:28 itu sesungguhnya adalah eagle, aetos ya, atau a bird of prey yang biasa apa? Membangka ya. Jadi poinnya adalah di sini bahwa Raja Wali ini apakah ini melambangkan Allah? Allah adalah Raja Wali adalah Allah? Tentu saja mungkin bukan begitu ya. Bukan begitu. Misalnya, Yeremia 49 ayat 16, kalau kita memiliki sifat kesombongan itu bagaikan Raja Wali, dikatakan di sini ya. Yeremia 49 ayat 16 katakan apa? Sikapmu yang menggemetarkan orang memperdayakan engkau. Dan keangkuhan hatimu, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, yang menduduki tempat tinggi bukit. Sekalipun engkau membuat sarangmu tinggi seperti burung Raja Wali, aku akan menurunkan engkau dari sana. Demikianlah firman Tuhan. Jadi seakan-akan ada hal negatif, yaitu buat orang yang sombong, yang seakan-akan memiliki sarang yang tinggi seperti sarang apa ya, burung Raja Wali. Atau Obadya 1 ayat 4. Obadya 1 ayat 4 katakan apa ya? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, sekalipun engkau seperti apa? Sombong seperti burung Raja Wali dengan kata lain ya. Bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau demikian, kita bisa lihat sini bahwa burung Raja Wali bukanlah simbol Allah tentu saja ya. Tapi itu dapat digunakan oleh Allah karena ada karakteristik dari Raja Wali yang menyatakan keselamatan yang Allah berikan kepada umat-umatnya. Apa itu karakteristik yang telah Allah dapat lakukan? Ya. Yang pertama dapat kita lihat di sini adalah apa? Yang seperti apa karakteristik Raja Wali yang dapat kita lihat bagaimana keselamatan yang datangnya dari Allah itu. Itu adalah Matius 24 apa? Sorry sekali lagi, saya minta maaf. Saya di acara khotbah saya juga ada seorang saudari yang apa ya? Yang memperhatikan, wah, Pendeta Rantung ada salah tulis ayat ini. Ya, jadi memang ini juga saya tidak sempat rubah ini tadi rupanya Matius 24:28, tapi ini bukan Matius 24 ayat 28, tapi ini dari 2 Samuel 1 ya, dari Alkitab 2 Samuel 1 ayat 12 ya, pada saat 2 Samuel 1 ayat 12. Ini bukan dari Matius 24:28 tapi 2 Samuel 1 ayat 12, pada saat Daud menangisi kematian Saul dan Yonatan. Pada saat Daud menangisi kematian Saul dan Yonatan dari 2 Samuel ayat yang pasal yang pertama, maka ini yang Daud katakan. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Saul dan Yonatan anaknya. Ya. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali. Mereka lebih kuat dari singa. Ya. Lebih cepat dari burung Raja Wali. Lebih kuat dari apa? Singa. Jadi salah satu karakteristik daripada burung Raja Wali itu adalah kecepatannya. Dan pada saat burung Raja Wali ini disamakan dengan singa, artinya the king of the animal, raja daripada ya, binatang darat adalah singa dengan kata lain. Walaupun ada yang mungkin Anda bisa berdebatkan ya, wah bukan singa, mungkin binatangnya. Tapi umumnya orang katakan bahwa singa itu adalah raja para binatang. Ya, singa itu di darat, maka raja di udara itu adalah Raja Wali, adalah eagle, ya, raja di atas itu. Dan salah satu yang kita lihat adalah kecepatannya burung Raja Wali. Tidak heran dalam kitab Daniel, kerajaan pertama yang didapat vision dari penglihatan Daniel adalah kerajaan Babylon yang dilambangkan dengan apa dalam Daniel pasal 7. Dalam Daniel pasal 7 digambarkan kerajaan Babylon itu bagaikan singa yang memiliki sayap burung Raja Wali. Wah, jadi Babylon itu memiliki kekuasaan seperti di darat dan di udara dengan kata lain. Ya. Kuat seperti singa,
lebih cepat seperti burung Raja Wali. Artinya keselamatan yang Tuhan berikan itu adalah keselamatan dari medium, ya, dari gambaran tercepat yang dapat Tuhan berikan. Ya. Dengan kata lain, tapi seringkali mungkin Anda katakan, pendeta, saya sudah minta tolong daripada Tuhan, tapi kelihatannya lama sekali Tuhan mau menolong saya. Ya. Di waktu yang sudah tepat, pada saat waktunya tepat di mata Tuhan, yang mungkin kita tidak tahu, tapi pada saat waktunya itu sudah tepat di mata Tuhan, maka pertolongan tersebut akan cepat datang seperti burung Raja Wali. Ya, di sinilah kita dapat melihat bagaimana kasih Tuhan yang besar kepada umat-umatnya. Ya, di dalam Rut 2:12, ini di sini Boaz berbicara dengan apa? Boaz berbicara dengan Ruth yang datang dari Moab bersama-sama dengan Naomi, ya, mama mantunya, tinggalkan keluarganya karena dia ingin menjaga mama mantunya yang sudah kehilangan suaminya, yang sudah kehilangan 2 anaknya. Dan Ruth keluar, tinggalkan. Ruth tinggalkan apa? Keluarganya. Dan kemudian inilah yang meluluhkan hati daripada Boaz, ya, saat dia melihat bagaimana Ruth berjuang untuk mama mantunya, ya. Dia katakan apa? Dalam Rut 2:12, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Nah, mungkin tadi tidak disebutkan sayap burung apa di sini, tetapi pada saat orang-orang Israel berbicara tentang pertolongan yang Tuhan Allah Israel berikan, maka yang selalu mereka akan refer, yang mereka akan selalu ingat itu adalah apa? Keluaran 19 ayat 4. Itu sedang berbicara tentang bagian perlindungan di bawah apa? Burung Raja Wali. Jadi pada saat Tuhan datang menolong, pada saat yang memang Tuhan sudah tetapkan, maka pertolongan itu tidak akan tertunda-tunda lagi. Pertolongan itu akan datang cepat. Dan pada saat itu, seperti Boaz berbicara tentang perlindungan, pada saat seekor burung, ibu burung Raja Wali melindungi anak-anaknya, tidak ada berani burung apapun yang berani untuk apa? Mendekati mereka. Kalau ada burung-burung lain mungkin melihat bahwa anak-anak burung Raja Wali ini masih kecil, tidak berdaya. Kalau tidak ada ibunya, mungkin burung-burung lain bisa apa? Makan. Makanya oleh sebab itulah burung Raja Wali paling tinggi, ya. Supaya cuma sedikitlah yang burung-burung lainnya yang akan berani untuk apa? Tiba di tempat tersebut. Tapi jika ada sang induk atau ibu yang melindungi anaknya, tidak berani satupun, tidak akan berani ada satupun binatang buas lainnya yang datang untuk mengambil. Dan itulah yang Boaz katakan, ya, Tuhan telah melindungimu di bawah sayapnya. Ya, Tuhan yang, dengan kata lain, Tuhan yang akan pasang badan, orang Nado bilang, ya, pasang badan terhadap Ruth atau terhadap umatnya. Jadi sayap Raja Wali itu bukan merupakan simbol daripada Allah, tapi itu merupakan simbol apa, ya? Merupakan simbol keselamatan, ya. Dan itulah kita juga lihat dari Wahyu 12 ayat 14. Dalam Wahyu 12 ayat 14 di sana dikatakan, pada saat pertolongan Tuhan berikan, ya, kepada perempuan gereja mula-mula yang mendapatkan ancaman dari iblis, ya. Pada saat iblis berusaha untuk mengambil keturunan daripada perempuan itu, membunuh Yesus Kristus dan mengejar gereja mula-mula. Maka ini dikatakan dalam Wahyu 12 ayat 14. Karena dikatakan kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu, atau ular itu melambangkan setan, ya, selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Kita tahu pada saat saya bahas tentang seri nubuatan akhir zaman, kita sudah bahas tentang 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, dan apa yang terjadi, interpretasi dari Wahyu 12 ayat 14. Tapi di sini dikatakan apa? Ini berbicara tentang sayap burung nasar. Nah, mungkin Anda pikir, bukan Raja Wali pendeta, ya? Kalau kita lihat aslinya, kata aslinya dan juga dalam Alkitab bahasa Inggris, ini bukan berbicara tentang burung nasar, tapi sesungguhnya bicara tentang burung apa, ya? Raja Wali. The woman was given the 2 wings of a great eagle. Jadi
Diberikan. Siapa yang memberikan? Tuhan. Tuhan memberikan keselamatan. Jadi Raja Wali itu adalah lambang keselamatan atau upaya-upaya keselamatan yang Tuhan berikan. Ya, Raja Wali bukan lambang atau simbol daripada Tuhan, tetapi simbol dari setiap usaha-usaha keselamatan yang Tuhan berikan untuk membebaskan umat-umatnya dari Mesir, ya, keluar dari Mesir, seperti mereka di atas sayap burung Raja Wali. Dan seperti kepada umat-umat Tuhan, gereja mula-mula, menurut Wahyu 12 ayat 14, Tuhan memberikan kepada mereka itu sayap Raja Wali itu sendiri, supaya keselamatan dapat menjadi bagian mereka. Percayalah, Tuhan dapat melindungi kita dalam berbagai cara. Apa yang Dia lakukan? Dia dapat memberikan keselamatan kepada kita itu pada saat kita dibawa kepada Tuhan. Yang pertama, keselamatan itu adalah Tuhan membawa kita kepadanya. Kita berada di atas sayap Raja Wali. Kenapa? Karena pada saat kita menghadap Tuhan, disitulah kita selamat. Disitulah kita memiliki ketenangan, kedamaian, dan kekuatan yang sejati. Saat kita berhadapan muka dengan Tuhan. Atau pada saat kita pun sudah berada bersama-sama dengan Tuhan, seringkali mungkin ada usaha-usaha untuk apa? Menghantam kita dan lain sebagainya. Tapi ketahuilah, kita dapat berada di bawah sayap burung Raja Wali. Tuhan dapat melindungi kita. Atau perlindungan Tuhan lain yang dapat Dia berikan kepada kita adalah kita bahkan dapat diberikan sayap burung Raja Wali untuk terbang, menghindar daripada segala malapetaka yang dapat setan berikan kepada kita. Ya. Dan ultimate salvation, ya, keselamatan yang penuh daripada segala sesuatu selain yang dapat kita sudah bahas tadi ya, adalah pada saat kita berada di dalam kerajaan Tuhan, di mana the real salvation, keselamatan yang sejati dan sesungguhnya itu akan menjadi bagian kita. Kiranya ini dapat menjadi satu kekuatan bagi kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, jika ada mungkin tambahan-tambahan atau pertanyaan yang dapat diberikan, silakan. Ya, silakan. Ada kira-kira tambahan-tambahan yang dapat diberikan? Kalau ada kesaksian, bagaimana Tuhan telah membawa kita di atas sayap Raja Wali, atau dijaga di bawah kepakan sayap Raja Wali, atau diberikan sayap Raja Wali, silakan. Ya, jika ada. Ada kira-kira? Oke. Ya, silakan, Bi. Ya, dalam pelayanan yang kami lakukan mulai dari Timur, Kalimantan, Uni Barat, Uni Timur, kami betul-betul sangat merasakan bagaimana pertolongan naungan Tuhan. Begitu hebat tantangan yang dihadapi, tetapi benar-benar di bawah naungan Tuhan, di atas sayap, di bawah sayapnya. Mazmur 91 juga berkata, di bawah sayapnya kita tertolong, terlindung oleh pertolongan Tuhan. Dan inilah yang kami rasakan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan selama 50-an tahun lebih hingga pada saat ini. Untuk itu kami bersyukur pekabaran ini benar-benar kami alami yang Tuhan berikan. Oke, thank you. Terima kasih. Baik, ada lagi yang lainnya? Ya, silakan Om Ren. Ya. Kami juga punya pengalaman seperti Pendeta Rantung dalam mengadakan KKR dan sebagainya. Pernah kami mengadakan satu KKR di Ambon ini, dan di sana orangnya keras semua, sukar sekali. Tapi kita pergi ke sana, belum ada gereja di sana, belum ada advent, cuma ada 2 orang, saya suami istri, kita bikin KKR di sana. Itu kita dihantam dengan batu di KKR, mobil hancur. Lalu rupanya kepala polisi ini juga di desa situ sudah artinya menyetujui lah itu. Jadi satu kali saya dan Pendeta Lasut dipanggil menghadap di kantor polisi. Lalu dia bilang, pendeta, ini desa sudah kacau ini karena adanya KKR. Bagusnya pendeta harus berhentikan itu KKR. Saya kata, tidak bisa Pak, karena ini surat izin dari kepala kantor agama. Bapak bicara aja sama kepala kantor agama. Jadi kami diserbu di situ, saudara. Saudara Lasut kan lehernya agak kecil tuh. Satu orang cuma ramas dengan satu tangan saya, itu jari dan jari hampir ketemu. Lalu satu orang pukul sama saya.
Nah, waktu di Bandung kan ada belajar jujitsu sedikit, jadi saya tunduk. Lalu ada jendela sebelah, saya bilang ini kalau ilmu jujitsu, kita pakai kecepatan dia, kita dorong saja langsung di luar. Tapi bagaimana waktu mau dorong, aduh kesian. Malaikat mau bilang apa, lapor apa sama Tuhan. Akhirnya Tuhan atur pendeta. Waktu pergi menghadap kepala polisi di Ambon suruh bikin KKR di kantor polisi di desa itu, di sektornya. Tidak ada batu lagi. Dan tidak lama kemudian, 2 minggu setelah KKR, polisi ini minum mabuk mati. Dan dari mereka yang menganiaya kita juga, anak-anaknya sakit, sampai ada datang minta maaf, minta ampun. Saya bilang, kita tidak ada masalah, minta ampun sama Tuhan, saudara. Jadi pengalaman seperti yang dialami oleh Papi, kami semua, ini sangat menunjukkan bahwa Tuhan campur tangan. Amin. Lambat atau cepat, Tuhan campur. Ada yang cepat Raja Wali itu datang. Ada yang Raja Wali tunggu dulu. Timingnya. Baru dia sikat. Jadi saya betul-betul terberkati dengan pekabaran yang kita dapat pada hari ini. Terima kasih banyak Om Re. Terima kasih banyak atas kesaksiannya. Terima kasih juga kepada Papi juga yang sudah memberikan kesaksian-kesaksiannya. Ada lagi yang lainnya dengan kesaksian-kesaksiannya, silakan. Ataupun pertanyaan jika ada. Jika belum ada, sementara dipikirkan yang dari Zoom, mungkin ada dari live stream, Dek? Nggak ada tambahan pendeta dari live stream. Oke. Jika tidak ada, kita masuk pada bagian yang kedua, tentu saja acara kita, yaitu permohonan-permohonan doa yang dapat kita bawakan. Saya ingin juga pada malam hari ini tentunya kita fokus, saya lihat ada keluarga Lalaki dan Ibu Olga yang masih dalam perjalanan, tentunya kita akan mendoakan supaya mereka dapat tiba dengan selamat tentunya ya. Saya juga akan doakan keluarga, tentunya keluarga Ketua Ridwan dan Miriam di California, dan juga saya ingin doakan Tante Ferni ya, 1 bulan depan ini ya ada operasinya. Ada lagi yang lainnya mungkin yang dari Zoom yang dapat saya doakan, silakan. Jika tidak ada, mungkin dari live stream deh, silakan. Dari live stream ada permintaan silent request dari Pendeta Bunhok. Lalu dari Ibu Lili Pinontoan, kata tolong doakan karena hari ini Mother's Day, Pendeta. Tolong doakan ibu-ibu agar tetap berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu dari Ibu Linda Londa, katanya tolong doakan sekolah Advent Anggrek. Ini kalau nggak salah di Jakarta, Pendeta. Ada spesifik kira-kira tentang sekolah Advent Anggrek ini? Tidak dituliskan, Pendeta. Dia cuma tulis tolong doakan sekolah Advent Anggrek. Oke. Aduh, saya bahkan belum sempat sapa ibu saya dengan Happy Mother's Day ini ya. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu. Untuk Mami, untuk semua ibu-ibu, Happy Mother's Day. Sorry. Ya. Baik, ada lagi yang lainnya, Dek? Dari Tante Omi, tetap tolong doakan Tante Rose yang di Jerman. Oke. Dan juga keluarga Anto yang sedang berduka, Pendeta. Oh, sure. Baik, jika tidak ada lagi. Oh, Pendeta, yang dari sekolah Advent Anggrek katanya sedang penerimaan siswa baru agar. Oh, oke. Penunggu apa tentang registration ya? Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih Saudari atau Ibu Linda Londa ya, yang sudah bergabung dengan kami. Ya, silakan Ibu Olga. Di-unmute dulu, mungkin. Di-unmute dulu, belum kedengaran suaranya. Doakan juga Stacy Aaron dalam perjalanan. Oh, iya. Sama-sama dengan Edo dan Jennifer Lalaki. Oke. Manopo ya. Ya, semua yang dalam perjalanan ya, keluarga Manopo, Edo, Jennifer Lalaki, Ibu Olga, dan keluarga
Lalaki. Ya, kita akan doakan dalam perjalanan mereka. Baik, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu di dalam doa. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa oleh sebab kasih setiamu yang sudah begitu nyata. Bagaimana Engkau telah memberikan kelepasan kepada umat-umat Israel pada saat Engkau membawa mereka dengan di atas sayap, bagaikan di atas sayap burung Raja Wali, membawa mereka kepadamu oleh sebab keselamatan yang telah Engkau berikan kepada mereka. Engkau juga sudah memberikan keselamatan tersebut kepada Ruth, bagaikan Engkau melindungi dia, ya, melindungi dia di bawah kepakan sayap Raja Wali. Dan bagaimana Engkau telah menyelamatkan gereja mula-mula, umat-umat Tuhan mula-mula pada saat Engkau melepaskan mereka, pada saat Engkau memberikan mereka, bagaikan mereka diberikan sayap burung Raja Wali. Kami bersyukur Tuhan, karena kami dapat melihat juga bagaimana keselamatan demi keselamatan telah menjadi bagian kami semua. Kami sudah mendengarkan kesaksian daripada Papi, daripada Om Pendeta Ren Kesaulia yang sudah melihat bagaimana dalam kehidupan mereka, Engkau dan keselamatan yang Engkau berikan itu adalah satu hal yang nyata. Satu hal yang dapat kami yakini Tuhan, karena kami melihat bukti-bukti keselamatan tersebut. Kami melihat bagaimana Engkau itu adalah Allah yang nyata. Walaupun banyak mungkin umat manusia mengatakan tidak ada Allah, kami tidak percaya kepada Allah dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak melihat apa yang kami telah lihat dari mata iman kami Tuhan. Kami juga sudah melihat dari pengalaman-pengalaman pribadi kami, bagaimana keselamatan demi keselamatan telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami terus mendapatkan kekuatan ini Tuhan. Pada saat kami berkumpul bersama-sama untuk mempelajari firman-Mu dan mendapatkan kekuatan dari kesaksian-kesaksian yang seperti kami saksikan pada saat ini. Pada saat ini juga Tuhan, pada malam hari ini kami juga ingin membawakan permohonan doa kami. Hamba-Mu ingin pertama-tama memohon ampun atas kesalahan dan dosa yang hamba telah perbuat Tuhan, agar segala permohonan-permohonan yang akan hamba bawakan mewakili umat-umat Tuhan yang sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan doa mereka ini tidak akan terhalang Tuhan. Hamba-Mu ingin berdoa bagi keluarga Ketua Rituan Lingga dan Miriam Lingga Lim yang ada di California. Tuhan, biarlah Tuhan menyertai mereka. Berikanlah kekuatan khususnya pada Ketua Rituan pada saat dia memulaikan satu pekerjaan yang baru, di satu bidang yang baru. Berikan kepadanya ketabahan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, akal, budi dari surga. Sehingga dia akan mampu dengan kekuatan surga mengatasi tantangan-tantangan baru yang dia baru hadapi pada saat ini. Tuhan juga memberikan kepada mereka jalan-jalan keluar tentang tempat mereka akan tinggal dan lain sebagainya. Dan jika Tuhan berkenan tentunya bagaimana surat pengurusan surat-surat untuk dapat juga diakui registered nurse certificate mereka dari California dapat dipindahkan ke New York, maka itu juga dapat jadi satu sukacita bukan hanya bagi keluarga muda ini, tetapi bagi kami semua Tuhan. Hamba-Mu datang juga untuk berdoa bagi Tante Ferni yang juga berbakti bersama-sama dan rencana-rencana untuk dapat memperoleh operasi kakinya pada waktu yang akan datang. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan memberikan kepadanya keteguhan hati. Tidak perlu khawatir, tetapi satu keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik. Engkau sudah menunjukkan hal tersebut pada Papi dan Mami yang sudah mendapatkan operasi knee operation, knee replacement waktu yang lalu. Tentunya itu juga dapat menjadi satu sukacita. Pada saat kesembuhan itu dapat menjadi juga bagian Tante Ferni. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Ibu Erna Kawan yang akan menghadapi operasi mata yang kedua. Dan kami juga terus berdoa bagi umat-umat Tuhan lainnya dalam keadaan sakit pada saat ini. Hamba-Mu ingin menyebutkan Saudari Christine kembali ya Tuhan. Hamba-Mu ingin menyebutkan dia, kiranya kekuatan surga dapat terus menjadi bagiannya. Hamba-Mu ingin menyebutkan Saudari Peggy Lego juga pada saat ini. Hamba-Mu ingin menyebutkan Saudara Johan Tambuun, Bapak Alden Sihotang, dan Hamba-Mu ingin juga membawakan Tante Yeni Poluan Tuhan. Dia yang ada di Colorado, anak-anak dan cucu-cucu yang ada di mana saja, khususnya yang ada di New Hampshire. Kiranya Tuhan akan menyertai mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Tante Ibu Pendeta Paruntu. Kiranya kekuatan juga surga jatuh menjadi bagian mereka. Memberikan kekuatan juga bagi keluarga mereka di Indonesia, keluarga daripada Ibu Yeni Ransun yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat. Hamba-Mu juga ingin berdoa Tuhan bagi silent request daripada Pendeta Bun Hok. Tuhan dengarkanlah.
Biarlah itu dapat menjadi satu sukacita pada saat silent request tersebut dapat dipenuhi. Hamba-Mu ingin berdoa bersama-sama dengan saudari Linda Londa tentang sekolah Tuhan di Anggrek, SD School di Anggrek pada saat mereka akan menerima penerimaan mahasiswa baru. Tuhan, biarlah jiwa-jiwa ini bukan hanya dapat datang untuk membawa uang sekolah, dapat membantu pertumbuhan pekerjaan Tuhan di situ melalui dari segi finansial, tapi biarlah itu dapat dilihat sebagai anak-anak yang mendaftar, sebagai jiwa-jiwa yang dapat dijangkau untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Dan pada saat ini kami ingin berdoa bersama-sama dengan Tante Lili. Kami ingin bersyukur bagi ibu-ibu kami pada saat ini. Bagaimana pengorbanan yang mereka telah lakukan. Hamba-Mu ingin bersyukur atas Mami yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan hamba-Mu, yang memberikan kekuatan, bawakan pertobatan menjadi saluran Tuhan untuk membawa hamba kepada pertobatan. Kami ingin bersyukur kepada ibu-ibu kami. Kami ingin berdoa tuh khususnya juga bagi Ibu Lili Pinontoan. Biarlah Tuhan akan selalu memberikan kekuatan yang pasti kepadanya. Dan pada saat ini Tuhan, walaupun ada di antara kami yang sedang berduka, ya kami ingin membawa mereka yang dalam keadaan duka pada saat ini, khususnya keluarga Anto Korompis. Kami ingin berdoa bagi Linda yang mungkin pada saat ini dia merasa sangat kehilangan ibunya. Di hari Mother's Day, dia tidak sempat menyebutkan Happy Mother's Day kepada Tante Rose yang Tuhan sudah izinkan beristirahat. Tetapi kami bersyukur dalam satu sisi, Linda memiliki kesempatan yang indah untuk merelakan ibu yang dia kasih untuk dapat beristirahat di dalam Tuhan. Dan kami, hamba-Mu sendiri sudah berdoa bersama-sama dengan Tante Rose. Dan kami percaya pada saat ini, pada saat tanda dibunyikan, maka Tante Rose yang sudah siap untuk beristirahat waktu yang lalu itu, dia akan membuka matanya, dan yang dia lihat pertama-tama adalah wajah-Mu, ya, yang dia sudah rindukan, Tuhan. Dan kami akan bersama-sama kembali bertemu dengan dia kembali. Biarlah anak-anak daripada Tante Rose, itu Linda, Andy, dan keluarganya, akan tetap kuat dalam iman, supaya mereka dapat bertemu kembali dengan ibu yang mereka kasih, kembali bertemu dengan ayah yang mereka kasih. Pada saat ini juga Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada dalam perjalanan dari Tennessee kembali menuju ke New Jersey. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Ibu Olga Tilaar Mandagi yang bersama-sama dengan keluarga lelaki dalam perjalanan mereka. Tuhan, jagailah mereka, lindungilah mereka. Dalam perjalanan ini, biarlah mereka dijauhkan dari mara bahaya, dari kecelakaan, masalah-masalah kendaraan yang dapat terjadi, ataupun niat-niat jahat orang-orang yang mungkin dalam perjalanan dapat terjadi. Tapi biarlah Tuhan akan melindungi mereka dengan malaikat yang kudus, yang akan melindungi mereka sehingga mereka tiba kembali dengan selamat. Hamba-Mu juga berdoa bagi keluarga Manopo, juga dalam perjalanan yang sama, bagi Aaron dan Stacy. Tuhan sertailah mereka. Dan juga Edo dan juga Jennifer lelaki dalam perjalanan dari Tennessee menuju New Jersey, menuju Maryland dan New Jersey. Kiranya penyertaan surga akan terus menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga ingin secara khusus berdoa bagi keluarga pendeta muda Tulus Nenggolan dan Iin dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan. Biarlah semangat untuk melayani Tuhan tidak akan pernah berhenti. Biarlah jangan ada hal-hal yang menghalangi mereka untuk melayani Engkau, ya Tuhan. Tidak akan ada kekecewaan ataupun hal-hal yang melemahkan mereka. Tapi biarlah semangat untuk melayani Engkau, Tuhan. Dalam setiap segala sesuatu yang mereka lakukan, maka pendeta muda Tulus dan saudari Iin akan selalu mendapatkan hikmat akal budi, kekuatan dari surga untuk melayani Engkau. Hamba-Mu juga secara khusus ingin bahkan Dedek Elisa Siregar, Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kepadanya kesanggupan, hikmat akal budi juga, Tuhan, dalam membawa atau mengatur pertemuan-pertemuan ibadah online kami. Dan juga untuk melatih seperti Karen dan Joel Masi yang telah dilatih selama ini, agar mereka juga dapat membawakan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada mereka untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu juga ingin membawakan 2 anak muda di jemaat kami, Tuhan. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Pierce dan Sherin Sihotang, Tuhan, dalam pekerjaan yang mereka lakukan di California, dalam segala usaha-usaha yang mereka lakukan. Tuhan, kami sudah melihat perlindungan Tuhan pada Pierce dan Sherin. Bagaimana kesehatan dan kekuatan dari surga sudah menjadi bagian mereka. Kiranya Tuhan akan terus menuntun anak-anak muda ini. Kiranya Tuhan juga akan menuntun mereka dalam kehidupan mereka di masa muda ini dan segala rancangan Tuhan dalam hubungan dengan kehidupan berumah tangga yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka itu akan menjadi bagian mereka. Dan ini bukan hanya menjadi kesukaan bagi keluarga Sihotang Mokalu, tapi akan menjadi kesukaan kami semua, Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati seluruh umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak dan dalam pekerjaan mereka, dalam masalah-masalah tantangan kehidupan yang mereka alami, bagi keluarga Sangiroki Mama Ait dengan masalah yang ada di Indonesia. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu membantu sehingga penyelesaian segala urusan-urusan tersebut dapat membawa sukacita kepada kami semua. Inilah doa-doa dan permohonan kami Tuhan yang kami bawakan Tuhan. Kami sembahkan, kami persembahkan semua ini hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara sekalian yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami pada saat ini. Kiranya kita dapat kembali bertemu besok malam dengan satu judul contoh keselamatan. Ya, kita akan berbakti bersama-sama dan kiranya itu dapat menjadi satu kekuatan bagi kita saat kita bertemu kembali besok di waktu yang sama. Tuhan memberkati, stay safe dan stay healthy.